Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelisa Sativa dari kelas PAI 1G dengan NIM 2012018111. Pengertian pembinaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah suatu proses, cara pembuatan, membina atau pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 1. Jadi pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian. Diawali dengan mendirikan penumbuhan, memelihara pertumbuhan tersebut, yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan. Menurut Zakiah, derajat bahwa pembinaan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras. Pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat keinginan, meningkatkan dengan mengembangkan ke arah terciptanya martabat, mutu, dan kemampuan manusia optimal, dan kepribadian yang mandiri. Nama saya Fikri Haikal dengan nomor NIM 201201793. Saya akan menjelaskan tentang metode-metode pembinaan. Metode pembinaan ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Pembinaan dapat diterapkan oleh ibu dan ayah dalam suatu keluarga. Adapun metode-metodenya antara lain metode kasih sayang, metode beribadah, metode membaca Al-Quran, metode bercerita, metode berdoa, metode bernasyid atau bernyanyi, dan metode kebiasaan. Dan dari ketujuh metode tersebut, agar dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dari kecil, bahkan saat masih di dalam kandungan, untuk menjadi kebiasaan membina kepada orang tua terhadap anaknya. Adapun untuk menanamkan keimanan ada beberapa metode, di antaranya metode hiwar Qur'ani dan Nabawi, yaitu metode yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dengan menceritakan apa yang ada di Al-Quran dan kisah-kisah Nabawi, kisah-kisah para nabi. Kemudian metode teladan. Metode teladan ialah membiasakan kebiasaan yang baik dari akhlak ataupun sikap dalam sehari-harinya. Kemudian metode pembiasaan. Dasar dari metode pembiasaan ini ialah pengalaman orang tua yang akan diajarkan terhadap anaknya. Dan inti dari pembiasaan adalah pengulangan. Kemudian selanjutnya metode ibrah dan muaizah. Adapun juga bisa kita sebut sebagai metode lahir dan batin. Lahir yaitu muaizah atau pengaruh luar, dan ibrah yaitu batin, pengaruh dalam atau kondisi psikis seorang anak untuk menghadapi sesuatu dengan sesuai nalarnya. Dan dari penjelasan singkat tadi, dapat kita definisikan metode adalah suatu cara yang digunakan atau yang disesuaikan dengan tujuan yang menjadi tumpuan dan arahan dalam suatu proses pembinaan anggota keluarga agar terciptanya keluarga bahagia, tentram, dan damai, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Saya Fikri Haikal, maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Agustin dari kelas PAI 1G dengan NIM 201201963. Upaya-upaya yang perlu dibangun dalam pembinaan keluarga seperti mencapai komunikasi yang baik dengan membina dan memelihara komunikasi di dalam keluarga dengan masyarakat di luar keluarga, yaitu membina dan menumpuk komunikasi di dalam keluarga. Hubungan antara anggota keluarga harus dipupuk dan dipelihara dengan baik kesatuan. Setiap ayah dan ibu merupakan jalinan yang memberi rasa aman bagi anak-anak. Membina hubungan antara suami istri membutuhkan waktu yang cukup lama, diwarnai suasana sebagai
kesepakatan saling mengungkapkan isi hati. Membina hubungan akrab suami istri memerlukan tekad baik dan derajat toleransi yang tinggi untuk dapat mengatasi macam-macam masalah. Adapun aspek-aspek dalam pembinaan Islam ada 4 aspek, diantaranya yaitu aspek akidah. Keistimewaan dalam aspek akidah harus dimiliki orang muslim, sebab juga seseorang tidak menjadi muslim sejati maka ia akan menjadi muslim palsu. Aspek ibadah. Keistimewaan aspek ibadah ditinjau dari 2 aspek, yaitu pertama, keistimewaan dalam bentuk ibadah, maka ibadah seorang muslim terasa istimewa dalam bentuk tampilannya jika membandingkan secara ibadah yang dipakai memelukkan agama lain. Ini agar ibadah Islam senantiasa istimewa dan menjadi nomor 1. Kedua, keistimewaan dalam bentuk praktek. Adapun keistimewaan dalam bentuk praktek ibadah maka terlihat semangat orang muslim untuk mengerjakan segala macam ibadah dan ketaatan dimanapun ia berada, tanpa memberatkan hatinya. Selanjutnya, aspek penampilan. Keistimewaan dalam aspek penampilan maka juga merupakan pilar paling menonjol dalam pembentukan kepribadian dan mental, bahkan menunjukkan kepribadian muslim dan identitasnya. Memfokuskan pembinaan umat Islam dalam kewajiban peduli dengan penampilan, agar mereka tampil istimewa dari umat-umat lain dalam semua penampilan mereka. Aspek psikologis. Dalam pikiran, emosi, dan kondisi, kewajiban seorang merupakan dasar dalam bertingkah laku, berinteraksi dengan orang lain, berkarya dan berpengaruh terhadap perasaan bahagia atau tidak bahagia. Kondisi mental, psikis ini ditandai oleh rasa puas, bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Aspek sosial. Setiap orang mempunyai usia dewasa, mempunyai status dan bisa memperlihatkan peranannya secara wajar, ditandai oleh adanya jabatan, pangkat, pekerjaan yang memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan minimal. Sebagai anggota masyarakat atau sebagai kepala keluarga, lingkungan sosial, lingkungan pergaulan dengan berbagai kewajiban dan tuntunan acap kali menjadi sumber ketenangan dan menekan. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nazira dengan nomor NIM 2012018005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam rumah tangga dan masalah-masalah kontemporer dalam rumah tangga dan lainnya. Masalah-masalah dalam rumah tangga sering kita lihat di film televisi. Di situ banyak masalah-masalah dalam rumah tangga seperti cemburu buta. Baik suami maupun istri terdapat kecemburuan. Suami yang cemburu kepada istri ataupun istri cemburu kepada suami, itulah bentuk cinta mereka. Yang kedua, ekonomi. Keuangan suami tidak memenuhi urusan rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu anak. Ketidakhadiran anak menjadikan masalah terhadap rumah tangga. Yang selanjutnya tidak terbuka, komunikasi tidak berjalan dengan baik dan tidak saling sharing terhadap suami dan istri. Yang selanjutnya sikap egois dan emosional. Sikap egois dan emosional ini terdapat di diri masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah kontemporer dalam rumah tangga. Masalah-masalah kontemporer ini adalah suatu pokok persoalan yang terjadi di rumah tangga pada masa sekarang atau yang terjadi pada saat ini, seperti keuangan yang tidak mencukupi dalam urusan rumah tangga. Yang selanjutnya
persoalan anak yang ketidakhadiran anak menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Yang selanjutnya perselingkuhan. Terdapat pelakor dalam rumah tangga. Yang selanjutnya kehidupan seksual yang kurang romantisnya dalam rumah tangga. Yang selanjutnya istri yang kurang paham dalam mengurus rumah tangga, ataupun mertua yang ikut campur dalam pertikaian rumah tangga. Komunikasi yang tidak lancar menjadi persoalan dalam rumah tangga. Terdapat perbedaan atau egoisme menjadi persoalan juga terhadap rumah tangga.